Apa Kata Mereka? Pendengar selamat sore, kita jumpa lagi di InStalk Apa Kata Mereka bersama saya Tika Biantoro. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu wanita cantik, berprestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia melalui tangan-tangan cantiknya, yang mana dia berperan besar dalam sebuah momen-momen penting bagi para pasangan pengantin, terutama pengantin wanita. Dia adalah Aski Febrianti yang merupakan seorang desainer kondang tanah air, karena setiap kecantikan seorang pengantin dalam sebuah momen pernikahan itu menjadi hal yang sangat menjadi pusat perhatian para tamu dan juga masyarakat. Di balik gaun yang cantik dan tangan kreatif yang bekerja keras untuk menciptakan gaun sesuai dengan impian atau permintaan para calon pengantin wanita, dan perlu diketahui Aski Febrianti ini adalah salah satu desainer tanah air berprestasi yang memiliki peranan penting dalam menggaungkan budaya busana tanah air. Dan beberapa kali Aski mendesain gaun-gaun pengantin para pesohor tanah air, salah satunya putra bungsu Presiden Joko Widodo dalam pernikahan Kaisang Pangarep bersama Erina Gudono. Langsung saja kita sapa Kakak Aski Febrianti. Kak Aski, selamat sore. Sore. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Mbak, gimana kabarnya? Baik. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di InStalk kita kali ini bersama Elsinta di InStalk Apa Kata Mereka. Mbak Aski, boleh diceritakan nggak sih Mbak, bagaimana perjalanan Mbak Aski dalam membangun bisnis desain gaun pengantin ini, Kak? Oke, jadi awal mulanya justru saya nggak terjun di dunia wedding. Jadi awalnya saya punya lini ready to wear yang dijual di salah satu department store. Nah, dari situ banyak customer dari lini ready to wear ini yang justru ingin dibuatkan secara custom. Dari situ berjalannya waktu, ada yang minta dibuatin untuk wedding, lama-lama berkembang jadi makin banyak untuk yang minat dibuatkan baju weddingnya. Hingga akhirnya sekarang kliennya bukan orang-orang sembarangan ya, Kak ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk bisa menjangkau klien-klien itu kan tentunya tidak mudah ya. Butuh skill komunikasi dan juga dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang prospek akan pentingnya sebuah keindahan gaun pengantin itu sendiri. Bagaimana sih Kak, ini menjadi pertanyaan para pengusaha muda ini, bagaimana sih cara mencari jejaring itu untuk bisa mendapatkan klien-klien yang wah gitu, Kak Aski? Gimana ya Mbak? Saya kalau ditanya itu sejujurnya juga agak bingung, karena kalau kayak Mbak bilang dari cara berbicara ataupun komunikasi, saya sebenarnya termasuk tipikal yang agak introvert. Tapi kembali lagi, kalau saya waktu di awal selalu minta doa orang tua. Mungkin klise dan mungkin itu bukan jawaban yang orang mau dengar, tapi memang itu kenyataannya. Jadi kayak apapun yang saya lakukan waktu memulai sebuah usaha, pasti saya minta doa orang tua saya supaya dimudahkan segala jalannya. Iya, tapi selain tekad yang kuat ya tentunya. Tapi backgroundnya dari Kak Aski sendiri itu emang dari sekolah desainer atau bagaimana? Iya, betul dari sekolah desain memang. Memang ambil sekolah desain. Setelah lulus buat lini ready to wear, dari situ mulai berkembang. Hingga akhirnya sekarang memiliki brand sendiri khusus di gaun pengantin begitu ya. Kak, ini kan setelah saya kepo nih ya, kayak dengan Kak Aski sekarang dengan Instagramnya memiliki 334.000 follower gitu kan, sebuah hal yang luar biasa begitu. Ini disebutkan di bionya Kak Aski ada bold and daring, effortless beauty. Filosofi dari tagline ini apa sih Kak? Jadi sebenarnya itu saya nggak pernah merubah bio saya dari awal punya Instagram. Nah, dari awal membuat brand, memang saya dari dulu mungkin zaman waktu saya memulai itu sekitar mungkin 8-9 tahun yang lalu, untuk bidding payet yang kuat, maksudnya dalam artian yang kayak payetannya bling-bling sekali atau yang sparkling sekali, yang penuh lah ya, terlalu gitu. Yang banyak, iya. Nah, disitulah
muncul filosofi itu. Effortless gitu. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya tidak perlu berusaha yang lebih yang terlalu besar tapi tetap cantik begitu ya. Betul. Jadi dengan model siluet yang tidak berlebihan tapi tetap cantik. Kebanyakan itu yang paling banyak di request oleh para calon-calon pengantin yang konon menengah ke atas tuh yang seperti apa sih Kak Aski requestannya? Atau yang mungkin banyak payetnya atau banyak rumbai-rumbai begitu? Kalau payet sih pasti ya, karena memang dari Aski Febriantinya sendiri memang fokusnya itu di payetnya itu. Tapi kalau seperti yang tadi Mbak tanya kan rumbai-rumbai itu segala macam itu kembali lagi ke personality orang masing-masing. Karena pada saat mereka ingin membuat pasti kan datang ke tempat kami. Di situ kita ngobrol, jadi ketahuan tiap orang punya karakter yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Iya, Kak Aski. Kita undang para pendengar ya yang ingin bergabung dengan kita boleh melalui line telepon di El Sinta melalui 021-586-9000 atau bisa bertanya-tanya dengan Kak Aski melalui WhatsApp di 081-180-6543 ya Kak Aski. Atau juga bisa join di Instagram El Sinta melalui El Sinta Radio 90. Kemudian juga Kak Aski juga live bisa ya Kak ya nonton di live Instagramnya Kak Aski gitu. Kak kalau boleh tahu sebenarnya Kak Aski ini kan tidak merentalkan gaun-gaun karya Kak Aski Febrianti sendiri kan. Betul. Padahal kalau misalkan saya pengen saya sewa aja deh gitu tapi hanya khusus menjual. Kenapa marketnya dibuat seperti itu Kak Aski? Karena memang kita pengen fokusnya ke custom. Yang tadi saya bilang, karena personality orang itu kan berbeda-beda ya Mbak. Kalau saya pribadi, saya lebih suka membuat baju yang memang untuk orangnya. Tapi misalkan setelah acara ada klien saya menyewakan pakaian lagi, tidak masalah. Itu kan udah kembali lagi sudah keputusan kliennya. Tapi kalau dari saya, memang saya fokusnya ingin membuat custom. Tapi kalau boleh tahu, di kisaran harga berapa sampai berapa sih Kak? Harga gaun itu bisa dicek ke admin aja. Bisa dipublikasi ya. Iya. Kita bicara soal modal awal dari Kak Aski Febrianti ini dalam membangun sebuah bisnis gaun pengantin. Ini berapa Kak waktu itu? Mungkin biar bisa menjadi contoh para pendengar yang mungkin ingin memulai bisnis di bidang yang sama. Oke, kalau untuk modal awal, kembali lagi karena saya awal mulanya itu adalah ready to wear ya. Jadi untuk awal mula ready to wear itu seingat saya di bawah 10 juta pada saat itu. Waktu itu Kak Aski masih sekolah, kuliah atau bagaimana? Lulus kuliah di tahun 2011. Saya lupa antara 2011 atau 2012. Nah, itu kan saya memulai dari ready to wear. Dari ready to wear itu kan berkembang yang tadi saya ceritakan menjadi custom. Nah, jadi untuk awal mula sampai jadinya custom itu modalnya dari si ready to wear-nya ini. Tapi untuk awal mulanya banget ya di bawah 10 juta itu. Bisa sampai hampir 10 juta untuk modal satu gaun itu ya? Enggak. Waktu itu kan untuk ready to wear. Berarti modal awal untuk ready to wear. Iya. Jadi kan awal mulanya saya kan buat ready to wear dulu. Jadi ready to wear tuh baju mass product yang satu model tuh ada berapa banyak satu gitu. Iya, jadi misalkan ada 10 model, per model misalkan 2 lusin gitu. Waktu itu dijual di beberapa department store. Iya. Kalau boleh tahu Kak Aski dulu siapa klien yang paling berkesan untuk Kak Aski? Sampai akhirnya saat ini itu sangat diinget gitu. Sebenarnya hampir semuanya sih Mbak. Maksudnya tiap klien pasti punya cerita masing-masing. Jadi selagi pembuatannya di saya, biasanya saya ingat sama klien. Kita pengen tahu deh Mbak Aski soal tren promosinya Kak Aski tuh bagaimana sih? Atau sangat begitu masif mengandalkan media sosial atau masih juga menerapkan yang media konvensional door to door atau bagaimana? Boleh diceritakan dong Kak, karena kan yang namanya anak muda saat ini sangat bergantung pada media sosial untuk media promosi begitu.
Gimana Betul. Kak Aski? Untuk sampai saat ini sih saya masih bercangkup ke media sosial Instagram saja sih Mbak, belum Kalau belum media mencoba sosial untuk lain? Nggak ada punya. Cuman Instagram doang yang saya punya. Oke. Ada tim khusus buat bikin konten di Instagram begitu? Kalau tim yang khusus banget itu nggak ada. Cuman beberapa bulan ini memang ada kayak tim untuk editing, tapi nggak punya tim khusus gitu, belum ada sih. Oke, Kak Aski ini kan sebuah desainer ya, apalagi gaun pengantin yang di momen penting nggak mau ada yang cacat, istilahnya mau perfect begitu. Kalau Kak Aski dalam mengerjakan satu gaun itu bisa berapa lama? Sebenarnya tergantung dari timelinenya sendiri dan keruitan dari dressnya sendiri. Biasanya pada saat kedatangan juga saya selalu tanya ini untuk acaranya bulan apa. Sebelumnya biasanya pada saat sebelum appointment kita sudah bertanya juga, jadi kita udah tahu more and less ini kira-kira bisa dikerjakan atau tidak. Macam-macam sih Mbak, bisa ada yang cepat banget, bisa ada yang sampai berbulan-bulan. Jadi tergantung dari timelinenya dan kedetailan dari baju itu sendiri. Kalau yang dikerjakan sampai berbulan-bulan itu yang bikin lama apa sih Kak, kalau boleh tahu? Mungkin dari kan step by step pengerjaan baju itu kan nggak bisa langsung potong terus jahit gitu. Tapi kan ada kayak sesi fittingnya, terus misalkan embroidery-nya, atau nanti bagian payetnya. Jadi benar-benar step by step. Nah, waktu itu jadi kita pengen tahu deh. Kan dibalik kesuksesan orang pasti ada sebuah kerja keras begitu. Dalam sehari Kak Aski itu memaintain usaha ini itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin bisa diceritakan the day in my life-nya Kak Aski gitu kali ya. Dari bangun tuh jam berapa? Gitu. Kalau kita operasionalnya itu sebenarnya dari jam 5 sampai dari jam 9 sampai jam 5. Tapi ya seperti tempat usaha dan kantor pada umumnya ya tetap aja ada lemburnya sih Mbak. Dari Kak Aski sendiri ya. Kak Aski, kita sapa dulu pendengar El Sinta yang ingin bergabung melalui line telepon. Kita sapa dulu ya Kak ya, tahan dulu. Ada Mas Aji dari Depok. Selamat sore Mas Aji. Halo. Selamat sore Mbak Tika, Iya. Pak Aski, selamat sore. Wah, Sore. iya ini keren banget nih. Jadi kita pengen tahu lebih banyak nih, karena memang hal-hal seperti ini nih jadi kayak muncul itu ya ide ya. Oh iya, ternyata kayak gini bisa dibisnisin gitu kan, bisa ditekunin gitu jadi bisnis. Betul. Gitu ya. Dan saya lihat juga IG-nya Mbak Aski, wah udah verified nih. Jadi kayaknya 300.000 follower Mas Aji. Oke banget gitu ya. Jadi bisa dikasih tips dong kita gimana sih caranya ya, selain tekun gitu ya. Dan saya lihat di bionya asik juga nih, noren ya. Jadi nggak ada yang disewa tapi bikin begitu ya. Ini berani bener gitu ya. Dan membuat bisnis kayak begini gitu. Ini kasih tip and triknya dong Mbak Aski. Baik. Thank you Mbak Tika. Terima kasih Mas Aji dari Depok. Mas Aski, bagaimana? Apa tips and tricksnya bisa membuat bisnis dikenal banyak orang, kemudian memunculkan idenya itu bagaimana? Tadi pertanyaan dari Mas Aji. Silakan Mbak Aji. Iya, kalau saya kembali lagi yang tadi di awal saya bilang, setiap melakukan sesuatu pasti saya minta doa dari orang tua saya. Itu yang paling utama dan kuncinya menurut saya. Selain yang memang harus berusaha. Dan kalau saya pribadi, ketika membuat sesuatu, misalnya kita sudah berkomitmen sama klien nih, misalkan tanggal sekian jadi, harus maksimal beneran di tanggal itu jadi. Mau cerita kitanya jumpalitannya kayak gimana, atau ceritanya ada ini ada itu, pihak klien tidak perlu tahu. Yang penting bajunya memang jadi benar-benar diusahakan semampu dan sebisa kita untuk sesuai dengan apa yang kita sepakati. Jadi kuncinya mungkin ucapan itu juga harus bisa dipegang, terus komunikasi. Jadi kayak misalkan untuk klien bertanya atau klien chat ke kita atau kayak gimana, sebisa mungkin secepatnya kita balas. Jangan sampai kayak mereka nunggu berlama-lama atau mereka jadi kayak bertanya kok nggak dibales sih, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu membalas. Iya betul. Jadi kayak kalaupun misalkan ada kendala dalam pekerjaan ataupun apa, diselesaikan secara baik-baik ataupun diselesaikan secara bertanggung jawab lah. Gitu. Ada juga ini Kak Aski, terjawab ya tadi Mas Aji dari Depok. Ada pendengar lagi yang ingin bergabung, ada Pak Iswanto di Bandung nih Kak. Kita sapa dulu ya.
Selamat sore, Pak Iswanto. Selamat sore Mbak Tika. Sore Pak, gimana Pak? Selamat sore Mbak Mbak Aski. Ya. Iya, saya acungkan jempol ya. Ini luar biasa. Ini keren ini artinya. Nah, mudah-mudahan pengalaman Aski ini bisa menjadi inspirasi. Saya nggak tahu Aski ini mau masuk generasi X, Y atau Z, tapi minimal untuk yang sekarang yang katanya milenial itu ya, supaya tidak seperti sebagian orang lulus itu hanya ngirim-ngirim lamaran, terus nunggu aja di rumah, nunggu lamaran, terus sebagian orang berkeluh kesah mau berusaha tanpa modal dan lain sebagainya. Padahal mau berusaha itu kalau sudah main gadget itu sudah bisa berusaha. Jadi mudah-mudahan pengalaman Aski ini menjadi inspirasi buat yang lainnya agar bangsa kita ini bisa, kita butuh model Aski yang banyak di segala bidang ya. Jadi punya ilmu bisnis ya Pak ya? Kalau iya, jadi tidak hanya ini baik profesi maupun apa, supaya tidak kebanyakan kan hanya ngeluh-ngeluh, menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu, nunggu aja di rumah, saya lamar tidak dipanggil, saya dipinggirkan dan lain sebagainya lah ya. Tetapi ini membuktikan bahwa kita mau usaha tanpa istilahnya tanpa modal itu kan sudah bisa, punya gadget aja sudah bisa usaha kok. Jadi tidak banyak ngeluh. Mudah-mudahan ini banyak yang seperti ini yang belum terungkap dan banyak lagi akan muncul lebih banyak pengusaha muda ya Pak ya. Iya, agar bangsa kita bisa maju. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iswanto dari Bandung. Mendapat pujian ini Kak Aski dari Pak Iswanto bahwa generasi muda harus bisa survive begitu untuk bisa menciptakan hal baru, bukan hanya menjadi seorang follower gitu ya Kak ya. Alhamdulillah. Iya, Kak Aski kalau boleh tahu sebenarnya ini kan bisnis yang musiman atau bukan sih? Karena ada pasang surutnya gitu, musimnya pengantin atau musimnya masih sepi gitu-gitu. Atau selalu ramai ini malahan Kak Aski? Kalau dibilang musiman sih enggak ya Mbak. Maksudnya pengantin itu setiap saat pasti ada kan? Maksudnya setiap waktu pasti ada. Setiap minggu. Jadi kalau dibilang musiman, iya, jadi kalau dibilang musiman sih enggak, cuman memang kalau dari misalkan kayak awal tahun lagi banyak yang menikah, atau sebelum puasa lagi banyak yang menikah, setelah lebaran nanti banyak yang menikah, mungkin nanti ada jeda sedikit, itu tetap ada yang menikah, cuma mungkin volumenya misalkan kalau sebelum atau sesudah lebaran misalkan tinggi sekali, nanti kalau pas di antara Lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya agak turun sedikit, tapi tetap ada. Cuman maksudnya kalau dibilang kayak nanti kosong banget juga enggak, alhamdulillahnya selalu ada. Pernah nggak dalam satu bulan itu? Iya, dalam satu bulan itu pernah nggak sih Kak Aski paling banyak mendapatkan berapa orderan yang mungkin bisa bikin Kak Aski dan tim itu kewalahan gitu? Gak pernah dihitung sampai kayak perintilannya sih, bener. Maksudnya dalam artian gak pernah dihitung kayak ini 1, 2, 3 gitu, gak pernah. Cuman kalau sampai kewalahan pasti pernah. Maksudnya kalau yang kayak lembur tiap hari terus-terusan itu pasti pernah, cuman gak kita hitung juga sih. Dan kalaupun kembali lagi kan saya selalu nanya jadwalnya ya. Kalau misalkan saya merasa di bulan itu kayak udah terlalu banyak deh, akhirnya kan akan kita tolak secara baik-baik. Ada nggak sih Kak pengalaman menangani seorang klien yang requestnya itu susah, bukan itu dari komunikasi kliennya yang susah atau desainnya yang susah begitu, sampai butuh berapa waktu yang harus disediakan untuk mengerjakan satu pesanan klien itu? Pernah nggak? Kalau pernah atau enggak pasti ada, karena karakter orang kembali lagi kan berbeda-beda. Tapi ya kembali lagi yang tadi saya bilang, komunikasi itu penting. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita meresponnya, bagaimana cara kita bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah kita buat terhadap klien. Saat ini Kak Aski punya berapa tim yang membantu untuk Aski gaunnya Kak Aski? Untuk karyawan sekitar 26-27 orang. Itu mayoritas bagiannya apa saja? Ceritain dong Kak. Kalau bagiannya macam-macam, ada yang bagian operasional, ada yang bagian bordir, jahit, kolak, payet, macam-macam semuanya. Kalau boleh tahu ini kan harus
dulu pernah Kak Aski banyak diberitakan desainnya dipakai oleh Kaisang dan juga Erina saat menikah pada Desember kemarin begitu. Itu bagaimana Pak Kak ceritanya bisa sampai dipilih Kaisang untuk menjadi desain pengantin begitu? Ceritain dong Kak, ini ada pesanan pertanyaan dari ibu pendengar Ayah Sinta, dari Ibu Ani di Palembang. Kak, ceritain dong bisa sampai gaunnya dipakai Mas Kaisang saat pernikahan bagaimana begitu? Silakan Kak Aski. Kalau sampai gimananya, mungkin bisa ditanyakan ke pihak Mas Kaisang dan Mbak Erina, karena kebetulan waktu itu kami dihubungi oleh pihak Bright Story, lalu dihubungin untuk mau bertemu meeting. Setelah meeting, diskusi dan segala macam, dari situ kita dikabarin lagi, oke, kita dipilih sebagai salah satu vendor mereka untuk pernikahan. Sudah deh. jadi nggak ada cerita spesialnya sebenarnya. Jadi benar-benar hubungan profesional kala itu ya. Iya, betul. Tapi emang hubungannya Kak Aski Febrianti dengan Bright Story itu emang satu manajemen atau bagaimana? Oh enggak. Bright Story itu kan dia platform untuk wedding ya Mbak. Jadi dia ada kayak wedding planner, terus ada wedding organizer. Nah pada saat itu wedding plannernya Mbak Erina dan Mas Kaisang dari pihak Bright Story. Oke. Mbak, ini jadi ada selain kayak WO atau wedding planner ngasih list vendor mungkin atau apa, gitu. Benar-benar secara hubungan profesional. Jalur langit ya Kak ya. Kak Aski, ada pertanyaan lagi dari Pak Sony di Bandung. Mbak, kan jadi desainer, kuliah di mana sih, ngambil jurusan apa? Siapa tahu putri saya jadi minat di fashion, bekerja di dunia fashion seperti apa sih? Apakah cerah atau suram? Silakan Kak Aski dari Pak Sony di Bandung. Kalau untuk saya kuliahnya waktu itu di Raffles Design di Singapura. Tapi pada saat kuliah, maksudnya gini, bayangan orang itu kan fashion tuh mudah ya. Waktu itu saya juga bayanginnya kayak, oh ya udah buat baju aja gitu. Pada kenyataannya kan nggak kayak gitu. Pada kenyataannya tuh anak-anak fashion justru waktunya tuh sedikit sekali untuk bersosialisasi, karena tugasnya tuh banyak sekali, tidur kurang, mungkin anak-anak desain lain juga merasakan. Nah pada saat itu pokoknya saya jadi agak suka sakit karena ibu saya kayak ya udah sini pulang aja dulu. Pas pulang cuti kuliah pada saat itu, tapi ibu saya malah masukin saya di Esmod, ada Esmod Jakarta. Jadi nggak jadi cuti kuliah, samanya bohong. Saya masuk ke Ibu Esmod, selalu menyertai ya Kak Aski ya. pas masuk Esmod fashion lagi. Di situ mungkin karena ritmenya berbeda, mungkin saya kayak oh yaudah bisa nih ritme di sini. Setelah lulus dari Esmod 1 year program jurusan fashion design, saya kembali lagi ke Raffles Singapura untuk jurusan fashion design juga. Lulus dari situ baru yang tadi saya bilang cerita untuk buka reguler. Kalau dibilang fashion design itu suram atau enggak, kembali lagi ke orang masing-masing. Kayak gini, misalkan di angkatan saya masuk 20 orang, mungkin yang lulus cuma 10 orang, karena nggak semuanya kuat. Jadi kayak nggak semuanya tuh tahan banting dengan ritme pekerjaan dan ritme tugas-tugasnya. Apa poin dari tahan banting seorang desainer Kak? Kreativitas kalau zaman atau fisik atau apa? Mungkin semuanya. Kalau fisik kan harus kuat, kalau dia lembur terus ya Mbak. Maksudnya kayak kalau zaman kuliah ya, itu tugas tuh banyak sekali. Jadi kita benar-benar tidur tuh kurang. Terus belum lagi dikejar waktu karena kan ada deadline. Terus kalau kreativitas juga, kalau sekarang mungkin karena kita udah kerja sendiri, jadi ya suka-suka kita mau buat modelnya kayak gimana atau mau detail seperti apa. Tapi kalau kita belajar atau kita kuliah itu kan harus step by step, dari misalkan mood board, terus dari color board. Jadi harus di satu-satu kan harus ada approval dari dosennya. Jadi kadang ada yang ditolak, harus buat lagi, sedangkan waktunya udah nggak memungkinkan. Jadi ya panjang perjalanan. Kak, ini terakhir nih Kak, siapa saja sih Kak klien atau pelanggan yang pernah dilayani yang famous gitu? Coba dong Kak sebutin Kak. Yang famous,
ada Laudia Cynthia Bella, waktu lamarannya dulu, terus ada Nikita Willy juga waktu kemarin. Oh, itu kakak terus juga. Ada, ya ada part yang dari kitanya juga. Terus ada kalau kemarin ada Glenka kalau tahu, terus kemarin yang Erina dan Mas Kaisang, terus ada Ayu Dewi, ada Aurel waktu kemarin nikahan juga. Oke, terakhir nih Kak, apa saja suka dukanya menjadi seorang perancang busana pengantin? Singkat saja Kak. Sukanya, lebih banyak sukanya kayaknya, karena segala sesuatu harus kita syukuri aja. Oke, terima kasih banyak Kak Aski atas waktunya bisa berbincang-bincang bersama Elsinta. Semoga apa yang kita perbincangan kita kali ini bisa memberikan inspirasi bagi para anak-anak muda untuk bisa lebih mantap menjalani bisnis di dunia fashion. Selamat sore Kak Aski. Selamat sore. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Aski Febrianti yang merupakan seorang desainer muda kondang berprestasi, cantik, dan saat ini fokus membangun bisnisnya di dunia desain gaun pengantin di Indonesia.